Setiap daerah memiliki cerita, ada yang tumbuh karena waktu, ada pula yang harus berjuang melawan waktu. Lalu bagaimana jika sebuah wilayah yang selama ini jauh dari pusat pelayanan membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk mengurus administrasi, atau harus menempuh perjalanan panjang demi mendapatkan pelayanan pemerintahan, akhirnya memiliki kesempatan untuk berdiri lebih dekat dengan masyarakatnya sendiri. Barangkali inilah makna sesungguhnya dari sebuah pemekaran wilayah, bukan sekedar membagi batas administrasi, melainkan menghadirkan negara lebih dekat dengan rakyatnya. Nah, hal-hal seperti itu kan ternyata kendala di lapangan tuh tidak semudah teori yang kita sampaikan. Ternyata dalam praktek ya masihlah begitu. Nah, percepatan ini kita berterima kasih ke Bu Rati, karena dalam diskusi kita kemarin, kita memang dari segi pendanaan, Tapom itu nggak ada dana efisiensi ini, tapi Bu Rati bersedia membantu untuk dengan dana reses beliau, tetapi kita yang menjelaskan. Artinya ini memang kebutuhan pemerintah daerah. Kita minta Bu Rati untuk dengan dana resesnya, dan terima kasih banyak ke Bu Rati itu yang luar biasa dengan dana reses ini bisa melakukan percepatan untuk penambahan KK dalam rangka percepatan Kecamatan Kapuas Selatan. Perjalanan kami kali ini membawa kami menuju Desa Botuh Lintang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Sebuah desa yang menjadi bagian penting dari rencana pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan. Disinilah harapan itu sedang diperjuangkan. Akan melaksanakan kunjungan ke Desa Botuh Lintang. Itu acaranya apa sih Bu, rencana di sana? Gimana? Rencana acaranya apa di sana? Ya, kita akan reses, sekalian akan mensosialisasi terkait pemekaran. Doakan semoga berjalan. Tanggal 28 Juli 2026, anggota DPRD Kabupaten Sanggau Epifania Ratih Kumala Dewi SIKOM melaksanakan kunjungan reses masa persidangan 3 tahun sidang 2026. Reses bukan sekedar agenda seremonial. Dalam sistem pemerintahan daerah, reses merupakan ruang konstitusional bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus memastikan berbagai agenda pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kebetulan saya ada di Komisi 1, di mana Komisi 1 ini bagian pemerintahan masuk ke kita. Jadi saya juga mendukung penuh untuk adanya pemekaran Kapuas Selatan ini. Karena apa? Bapak juga tadi sudah menyampaikan bahwa pastinya kalau kita punya kecamatan baru sendiri dan terpecah, pastinya perhatian pelayanan itu lebih dekat gitu. Karena itu seperti itu ya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh PLT Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Dr. Marina Rona SHMH, Kasih Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Rabiul Andri Fatowari SIP MAP, PLT Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sanggau Sivika Rocky SSTP, serta Catur Fitrianto Budi Prakoso SAP, staf Tata Pemerintahan Kecamatan Kapuas yang juga ditunjuk sebagai penjabat Kepala Desa Nangabiang. Seluruh unsur pemerintahan hadir dengan satu tujuan yang sama, mencari solusi untuk proses pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan. Rencana pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan akan mencakup 10 wilayah desa, yaitu Desa Penyelimau Jaya, Penyelimau, Sungai Munti, Lintang Pelaman, Lintang Kapuas, Belangin, Nangabiang, Rambin, Tapang Dulang, dan Botuh Lintang. Secara geografis, wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik yang cukup luas dengan jarak pelayanan pemerintahan yang relatif jauh dari pusat Kecamatan Kapuas. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan administrasi, pembangunan hingga koordinasi pemerintahan belum dapat berlangsung secara optimal. Karena itu, pemekaran kecamatan dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan. Hal yang sama, kami ingin menjadi kecamatan baru sehingga pelayanan jauh lebih dekat, kemudian fasilitas-fasilitas dasar, infrastruktur dasar itu bisa terpenuhi. Ini bukan keinginan Bu Rati, bukan keinginan kami dari pemerintah Kabupaten Sanggau, tetapi ini adalah keinginan masyarakat yang sudah sekian lama. Saya ingat sekali zaman Pak almarhum Pak Donatus Zaman DPR Kabupaten Sanggau, DPR Pak Donatus Zaman di 2005 yang lalu, para tetua itu sudah memikirkan Pak untuk cikal bakal
Kapuas Selatan. Karena Kapuas Selatan ini adalah bicara wilayah desa yang berada di seberang Sungai Kapuas. Mulai dari Penyelimau Jaya, Penyelimau, Sungai Munti, Lintang Pelaman, Lintang Kapuas, Blangin, Nangabiang, kemudian Rambin, Tapang Dulang, dan Botu Lintang. Jadi ada 10 desa yang masuk dalam wilayah administratif kedepannya Kecamatan Kapuas Selatan. Jadi Namun memang waktu menjadi tantangan terbesar. Dalam forum reses tersebut, Epifania Ratih Kumala Dewi menegaskan bahwa proses pembentukan kecamatan harus segera diselesaikan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembentukan kecamatan harus telah memenuhi seluruh persyaratan sebelum tahapan pemilu 2029 dimulai. Artinya, proses administrasi harus dapat dirampungkan paling lambat pada tahun 2027. Sementara saat ini telah memasuki penghujung Juli 2026, kesempatan yang tersisa semakin sempit. Inilah alasan mengapa seluruh pihak harus bergerak bersama. Tahun pemilu tahun berapa? 2029. 2029 dikurang 2, artinya 2027. Sekarang udah 2020 berapa, Pak? 2026 bulan berapa? Bulan 7 akhir. Sisa berapa bulankah kita? Ayo. Berapa? 4 bulan. Jadi ada proses 4 bulan lagi yang harus kita lakukan. Nah, kalau memang kita mau nih mengejar dari sebelum 4 bulan inilah bagaimana kita bisa mencapai di Botu Lintang ini KK minimal 300 KK dan Tapang Dulang minimal 300 KK. Jadi kalau misalnya kita tidak mencapai target, pastinya di 2028 kita sudah tidak bisa mengajukan lagi. 2008, 2029 dah proses tahun pemilu. Kita tidak tahu nih sengketa ini, sengketa itu, tak kapan-kapan lagi. Di balik optimisme tersebut masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu syarat administratif pembentukan kecamatan adalah setiap desa yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan baru harus memenuhi jumlah penduduk minimal, termasuk persyaratan sedikitnya 300 kepala keluarga pada desa tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga saat ini masih terdapat 2 desa yang belum memenuhi persyaratan tersebut, yaitu Desa Tapang Dulang dan Desa Botu Lintang. Kondisi inilah yang menjadi fokus utama pembahasan dalam reses. Sebagai langkah percepatan, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan koordinasi bersama pemerintahan desa untuk membantu masyarakat melakukan pemecahan kartu keluarga bagi keluarga yang secara administratif telah memenuhi syarat. Langkah ini bukan dimaksudkan untuk memecah hubungan kekeluargaan, melainkan sebagai penyesuaian administrasi kependudukan agar sesuai dengan kondisi real di masyarakat. Namun di lapangan terdapat tantangannya tersendiri, sebagai masyarakat masih memandang pemisahan kartu keluarga identik dengan tradisi pisah lawang, yaitu pemisahan rumah tangga yang dalam adat tertentu harus melalui ritual adat. Menanggapi hal tersebut, PLT Asisten 1 Dr. Marina Rona SHMH memberikan penegasan bahwa pemisahan kartu keluarga berbeda dengan pisah lawang. Pisah kartu keluarga merupakan kebutuhan administrasi negara, sedangkan pisah lawang merupakan bagian dari tradisi adat. Keduanya memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda. Kedua, pemecahan KK ini memang akan berdampak ke soal dampak sosial. Saya tidak tahu misalnya Pak Kadat atau perangkat adat, apakah KK ini ada hubungannya kemudian dengan pisah lawang. Karena pisah KK belum tentu pisah lawang. Itu mohon dibedakan nanti Pak. Karena biasanya ketika kita pisah lawang itu ada peradatnya, pisah lawang. Karena saya juga orang Dayak. Nah, tetapi pisah KK itu hal yang berbeda dengan lawang. Tolong nanti menjadi catatan kita bersama kalau kita ingin percepatan ini. Kemudian yang kedua, secara aturan pisah KK ini 17 tahun itu sudah diakui negara. Secara undang-undang kependudukan 17 tahun itu anak kita kurang lebih tamat SMA atau SMA kelas 3 atau baru kuliah. Nah, secara aturan Pak Kades, Pak Kawil, Pak RT,
Pak Kadat, tokoh masyarakat, cek di rumah kita. Jangan-jangan ada yang sudah lebih 17 tahun. Bisa kakak, nanti dari Capil akan menjelaskan. Jadi Melalui 17 pemahaman tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi ragu untuk melakukan penyesuaian administrasi demi kepentingan bersama. Lalu, mengapa pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan menjadi begitu penting? Karena manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi langsung dirasakan oleh masyarakat. Dari sisi pelayanan administrasi, masyarakat akan memperoleh akses yang jauh lebih dekat terhadap pelayanan pemerintahan. Mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, pelayanan pemerintahan desa hingga koordinasi lintas instansi. Dari sisi pembangunan, hadirnya kecamatan baru akan membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya, karena perencanaan pembangunan menjadi lebih fokus pada kebutuhan wilayah. Secara fiskal, terbentuknya kecamatan baru akan mendorong peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk operasional kecamatan, pembangunan sarana pemerintahan hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya harus dibagi dalam cakupan wilayah yang begitu luas. Dalam perspektif ekonomi, pelayanan yang semakin dekat akan menekan biaya transaksi masyarakat, mempercepat aktivitas perdagangan, meningkatkan mobilitas barang dan jasa, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan usaha lokal. Di sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut berpotensi memperkuat pendapatan asli daerah melalui berkembangnya sektor perdagangan, jasa, serta investasi di kawasan Kapuas Selatan pada masa mendatang. Sementara dari aspek sosial dan budaya, pemekaran bukan berarti memisahkan identitas masyarakat, justru sebaliknya, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk melestarikan kearifan lokal, mendukung kegiatan adat, memperkuat kelembagaan masyarakat dan memastikan pembangunan tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Pemekaran bukan tentang memisahkan masyarakat, melainkan mendekatkan pelayanan dan mempercepat kesejahteraan. Reses hari ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak selalu dimulai dari proyek-proyek besar. Terkadang perubahan dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana, sebuah data kependudukan yang tertata, sebuah kartu keluarga yang diperbaharui, sebuah kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat. Karena di balik setiap dokumen administrasi tersimpan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dan di balik setiap proses pemekaran wilayah terdapat cita-cita menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih merata, serta kesejahteraan yang benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mungkin hari ini Kapuas Selatan masih sebatas sebuah rencana, namun jika seluruh elemen bergerak bersama, bukan tidak mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi, harapan itu akan berubah menjadi kenyataan.